Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pembina Komunitas Pejuang Surat Ijo Kota Surabaya, KPSIS, Sri Setiaji akhirnya angkat suara terkait dengan rencana pengesahan Raperda Retribusi Aset Kekayaan Daerah di gedung DPRD Yos Sudarso. Ditemui di sebuah rumah makan di kawasan Kertajaya, Surabaya, Sri Setiaji yang juga pakar hukum pertanahan mengungkap beberapa hal terkait dengan penolakan KPSIS terhadap rencana pengesahan Raperda yang kabarnya atas inisiatif pemerintah kota Surabaya alias Pemkos. Menurutnya, sangat wajar jika Pemkos memperbarui peraturan daerah, namun dalam perubahan perda harus mempertimbangkan segala aspek, agar ketika Raperda itu disahkan, maka yang sangat diuntungkan masyarakat. Dalam kesempatan itu, dosen S3 ini juga menyumbangkan beberapa pemikiran terkait dengan denda dan sanksi yang akan disisipkan ke dalam Raperda. Karena kalau tidak, maka yang sangat dirugikan masyarakat alias warga Surabaya. Pak Sri, belakangan ini kan rame, bahkan didemo oleh warga Surat Ijo terkait dengan rencana pengesahan Raperda Retribusi Aset Kekayaan Daerah. Melihat hal tersebut, bagaimana pandangan Pak Sri sebagai pembina KPSIS? Sebenarnya bukan pembina, seringkali teman-teman itu konsultasi. Namanya konsultasi, apapun harus saya berikan karena mengingat saya latar belakangnya adalah seorang dosen, nggak boleh bohong kan, apapun yang saya sampaikan. Ada yang diperjuangkan oleh teman-teman, yaitu terkait masalah sanksi pidana. Di dalam hukum administrasi maupun hukum yang lain, bahwa pidana itu atau sanksi pidana itu kan sifatnya ultimum remedium, akhir dari segalanya. Pada saat akhir memang sudah tidak bisa lagi untuk dipertemukan, maka itu menjadi sanksi. Cuman cobalah dipikirkan oleh pemerintah kota. Apakah sanksi pidana itu sudah tepat? Karena masih ada juga sanksi yang lain, misalkan penangguhan dan penghentian jenis usaha, aktivitas yang lain, itu juga sudah sanksi. Ya, kalau sanksi pidana berapa itu? 48.000 Mas Ade. Ya, 48.000 kalau kali 3 berarti 100 berapa? Kalau yang bayar katanya baru 20%, 80% dari masyarakat mau dipidanakan. Kalau masyarakatnya mokong, ya wis gak apa-apa dipidana. Apa yang terjadi terkait dengan eksistensi pemerintah kota, kredibilitas pemerintah kota memidana masyarakatnya 80% dari warga Surat Ijo, berapa puluh ribu Mas Ade? Ya toh, penyidiknya piro bisa seperti itu. Terkait dengan dimasukkan sanksi pidana dalam peraturan daerah, apakah itu sebuah pelanggaran atau hanya sekedar melanggar kode etik atau bagaimana? Bukan pelanggaran atau kode etik. Jadi saya katakan tadi bahwa setiap perda diperbolehkan saja untuk mati. Kemarin saya dengar juga dari Ketua Pansus, itu normatif. Normatif itu kalau sudah ada ya harus dilaksanakan. Karena sifat hukum itu kan perintah, larangan, dan sanksi. Pikirkanlah, mungkin teman-teman Yosdarso, sekali lagi saya apresiasi, memikirkannya di situ. Bayangkan kalau 48.000 kali 20%, berapa ya 80% kali sekian, wongnya mokong kabeh, masyarakatnya mokong. Yang hancur pemerintah kota, bukan masyarakat. Ya, kita paham bahwa itu sebagai sebuah tuntutan, sebuah kewajiban, sebuah keharusan bagi pemerintah kota dalam rangka untuk penertiban yang disebut dengan aset. Ya, kita paham terhadap itu, kita tahu terhadap itu. Pemkot pun kalau tidak melaksanakan juga akan ada kesulitan atau apa yang akan terjadi yang selama ini. Nah itu kan sekali lagi representasi dari masyarakat adalah di Yos Sudarso, dan Yos Sudarso sudah mengakomodasi. Ya sekarang bola panas ada di Yos Sudarso dengan pemerintah kota.
apa yang akan terjadi. Dan saya lihat juga kemarin ada statement Pak Armuji, tidak tahu siapa yang bilang, datang dengan ini memberikan supaya itu tidak dimasukkan dalam apa? Dalam pidana. Ternyata masih dimasukkan. Nah, kalau saya membaca di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, memang wakil pemerintah ini dilematis. Secara politis Pak Armuji tampil sebagai representasi dulunya di mana ya di sana, terus sekarang menjadi itu ingin memberikan satu pembelaan terhadap warga. Namun tugas wakil wali kota hanya membantu dan akan melaksanakan apabila ada wali kota berhalangan tetap, berhalangan sementara atau dan lain sebagainya. Atau mungkin kedatangan Pak Armuji sudah merupakan pendelegasian dari Pak Eri, kan gitu aja. Jadi gini, menurut saya apakah Pak Sri ingin menegaskan bahwa sebenarnya Pak Sri tidak melarang memasukkan sanksi pidana, tapi menghimbau untuk mempertimbangkan, apa demikian? Masih ada frasa dan norma yang lain yang bisa untuk memberikan sanksi kepada masyarakat. Dan ingat, dalam hukum kontemporer, sanksi pidana itu sudah merupakan satu bentuk sanksi yang dihindari kalau bisa. Ya, penal. Sanksi hukum pidana itu adalah penal. Sekarang lalu lintas dalam keadaan kecelakaan itu aja bisa dimediasi. Mediasi penal istilahnya itu ada, apalagi ini terhadap keberadaan masyarakat yang memang lagi memperjuangkan apakah benar itu aset ataukah tidak dan lain sebagainya. Terkait dengan perjuangan, barusan Pak Sri kan ngomong perjuangan, warga Surat Ijo sedang memperjuangkan dari Surat Ijo menjadi SHM. Nah, terkait rencana Raperda, apakah nanti kalau ini disahkan ada pengaruhnya terhadap perjuangan warga Surat Ijo? Kalau retribusi kan hanya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, tidak ada kaitannya dengan status. Statusnya tetap akan diperjuangkan oleh teman-teman KPSIS kan gitu. Dan juga sedikit saya sampaikan, saya baca beberapa hari ini beredar Mas Sadeh, janji politik atau apa dari Armuji. Pak Erik sama Pak Armuji. Melepasan tentang Surat Ijo ini. Iya. Kalau saya baca di situ, saya teliti, saya cermati, tetap saja akan melepaskan sesuai dengan PP 27 tahun 2000. Artinya, ya akan dilepas, masyarakat memberikan ganti rugi. Jangankan dilepaskan, kerjasama aja harus menimbulkan ada nilai nominal yang harus didapat, nilai ekonomis yang harus didapat oleh pemerintah kota. Kalau memang mau dilepaskan, statementnya Pak Eri akan saya lepaskan kepada negara, akan saya lepaskan kepada. Bentuknya bagaimana pelepasan itu? Sampai saat sekarang kan belum ada. Ada Bu Risma katanya sudah kirim ke Presiden. Bentuknya apa pelepasannya? Ya, saya dengar dari teman-teman ATR, teman-teman Kemendagri akan melakukan verifikasi terhadap sebuah perolehan. Tata cara perolehan tempat itu dulu bagaimana? Itu yang ke depan yang perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan antara masyarakat, dewan dengan pemerintah kota. Terkait dengan ini, janji politik Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang ingin melepas, pelepasan seperti apa yang tepat menurut Pak Sri? Atau apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kota agar janji politik Wali Kota Surabaya terpenuhi? Ya, namanya janji itu ada satu hubungan hukum. Kalau menurut hukum, janji itu ada hubungan hukum. Tapi karena ini janji politik, cuman saya ingin menyampaikan, orang berpikir itu
akan melakukan sebuah perkataan. Dari perkataan akan menimbulkan sebuah tindakan. Dari tindakan itulah sebuah perwujudan dari tingkah laku, karakter dari seseorang. Kalau itu dikatakan janji, ya harus dipenuhi. Janji. Lain dengan misalkan buat sebuah pernyataan dicabut sepihak, nggak masalah. Mas Hadim dengan saya, Mas Hadim buat sebuah pernyataan, Pak Sri sewaktu-waktu saya ini cabut nggak apa-apa. Kalau secara hukum administrasi, bagaimana Pak Wali Kota harus melakukan apa dalam hal pelepasan? Apakah cukup dengan lisan atau mengirim surat kepada siapa? Bagaimana Pak? Ya, saya ngikuti ya. Terakhir dari Menteri ATR juga begitu. Pak Wisnu sudah luar biasa memberikan sebuah melepaskan persoalan sengketa surat hijau yang menyatakan bukan Pak Wisnu. Sengketa surat hijau itu adalah rekomendasi dari 3 lembaga. Dari dua lembaga, dalam hal ini Lembaga Legislatif Provinsi Jawa Timur dan 2 gubernur, Pak Karwo dan Bu Kofifa. Itu yang menyatakan bahwa itu adalah sengketa. Lepas itu mau rekomendasi, lepas apa. Tapi itu adalah sebuah persoalan yang perlu dipahami dan perlu dipecahkan oleh pemerintah kota. Apa ini sebenarnya? Itu. Kalau itu semua terakomodasi dan semua akan dilaksanakan dengan baik, maka langkah yang paling clear and clean itu adalah verifikasi terhadap status tanah ex Gemeente dan ex non Gemeente. Terkait verifikasi, apakah ini harus atas permintaan wali kota atau Mendagri punya wewenang khusus tanpa permintaan wali kota? Ya, dari suratnya Pak Wisnu, saya pikir itu sudah langkah yang final. Jadi Pak Wisnu membuat surat, ingat loh, Pak Wisnu itu juga wali kota pada saat itu, walaupun kalau orang Jawa ngomong saumur jagung, apapun itu sudah wali kota dan terbukti loh. Pak Erik juga tidak memberikan komen apakah itu formal atau informal atau apa istilahnya yang dalam hukum administrasi, maka itu harus perlu pengakuan dari wali kota baru atau tidak. Tapi yang jelas apa yang disampaikan Pak Wisnu, yang dilakukan oleh Pak Wisnu itu sudah merupakan langkah final. Tinggal sekarang ada di pusat antara Menteri ATR dengan Kemendagri tentu, karena ini berkaitan dengan aset daerah, ya. Itu maka Kemendagri yang menjadi satu inisiator. Berarti sekarang tanpa melibat, karena dengan suratnya Pak Wali Kota waktu itu Wisnu Saktiwana, berarti sebenarnya sudah wewenang verifikasi itu sepenuhnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri ya, willnya Kemendagri. Ya, itu sekaligus penegasan bahwa saya dengar teman-teman KPC juga mau diundang ya sama teman-teman di Yosudarso. Nah itulah bagian dari nanti apa keluar keputusan atau rekomendasi dari DPRD juga. Kota perlu segera ada pembentukan verifikasi, itu langkah akselerasi dalam rangka penyelesaian sengketa surat.